Tugas pemulasaran jenazah itu adalah orang yang menangani ketika ada orang meninggal dunia. Itu harus dirawat kan gitu. Dirawat. Jadi sesuai dengan agama itu kan harus ada tindakan-tindakan untuk merawat jenazah ini supaya sempurna ketika orang sudah meninggal dunia. Contohnya ketika orang sudah meninggal dunia itu kan ada 4 perkara yang harus kita lakukan sebagai orang muslim. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Kemudian yang ketiga adalah mensolati. Kemudian yang keempat adalah memakamkan. Kita diberi hal baru ini, kita pemulasaraan. Karena gini, mengingat kota Semarang banyak pasien-pasien isyoma yang meninggal di rumah. Dan nyuwun sewu ini banyak sekali laporan yang pasien meninggal tidak dapat penanganan. Jadi hampir setiap hari itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun selalu ada seperti itu. Kalau pemulasaraan jenazah itu paling banyak sehari 8. Ya, cuma kalau pemakaman itu teman-teman bisa sampai 14 kali waktu itu. Satu hari 14 kali. Total yang sudah dimakam ya kira-kira ya mungkin sampai puluhan hingga mungkin mendekati ratusan pemakaman dengan protokol COVID. Hari ini saja satu perjalanan untuk menuju ke Manyaran itu di gang-gang itu saya melihat itu bendera 6 dan saya kampung sendiri 1. Saya masuk ke pasar itu ada di tempat masjid itu 1. Saya 8 bendera kuning hari ini. Dan selalu ada kabar dari kepala puskesmas ketika mengabarkan di wilayahnya masing-masing mohon bantuan untuk relawan membantu untuk pemulasaran jenazah. Satu ketika kita pernah mendapat laporan pasien isyoma meninggal di rumah, kita bawa ke rumah sakit, ternyata dari rumah sakit sendiri sudah kewalahan dia mengatasi jenazah-jenazah yang meninggal di rumah sakit. Nah dari situ kita mikir gimana caranya biar ini juga bisa di pemulasaraan secara tepat, aman, dan yang penting bisa segera untuk dimakamkan. Kalau dia itu meninggalnya di rumah, berarti kan harus tahu pasien jenazah itu jenazah COVID apa tidak. Kalau jenazah COVID berarti kan kita harus lapor. Udah tahu bahwa lapor ke RT, RW, kelurahan. Pak Lurah dan Bu Lurah ini menyampaikan ke puskesmas supaya dicek di lokasi apakah yang meninggal dunia ini benar-benar positif atau tidak. Baru setelah kalau memang itu dinyatakan positif, tim kami bergerak ke lokasi kemudian menangani jenazah yang ada di lokasi tersebut. Jadi alurnya adalah seperti itu, warga masyarakat menyampaikan ke Lurah, kemudian Lurah ke puskesmas kemudian melakukan memastikan bahwa yang bersangkutan itu positif atau tidak, baru tim kami bergerak ke lokasi yang bersangkutan. Itu nanti dari pihak kecamatan, puskesmas terutama, yang berkewajiban untuk mensuplai alat-alat yang dibutuhkan seperti APD. Tim membersihkan tempat terlebih dahulu, kemudian izin kepada keluarganya untuk jenazahnya disemprot juga. Kemudian nanti airnya ini yang perlu kami sampaikan kepada warga masyarakatnya. Air yang untuk memandikan itu juga sudah kami berikan klorin, jadi limbahnya ini juga tidak berbahaya, karena dengan klorin ini virusnya sudah mati, jadi aman semua. Kemudian yang kedua ada cairan klorin. Klorin itu adalah untuk menetralkan penyakit. Sebelum dimandikan itu harus dikasih klorin dulu supaya penyakit ini luntur semua, hilang semua. Jenazah ini dimandikan oleh teman-teman relawan, kemudian dikafani, kemudian dibungkus dengan plastik 3 lapis. Kenapa 3 lapis? Harapannya supaya tidak bocor. Misalnya lapis pertama bocor, masih ada lapis yang kedua, kemudian yang kedua misalnya bocor lagi, masih ada yang ketiga. Jadi lebih aman seperti itu. Kemudian dimasukkan ke peti, kemudian petinya juga disemprot. Nah, ini sudah aman, jadi warga masyarakat tidak perlu takut lagi kalau harus membantu mengangkat jenazah ke pemakaman. Ini juga sudah kami berikan contoh, saya dan Pak Sekcam, Pak Dan Ramil juga Bu Kapolsek ini selalu mendampingi.
Dan kita berikan contoh, kita pegang petinya supaya warga masyarakat tidak takut. Jadi kami selalu mendampingi dalam rangka juga memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa kalau sudah diperlakukan seperti itu, warga masyarakat jangan takut. Dulu kan untuk menurunkan peti dari ambulan ke liang lahat aja nggak ada orang, warga takut. Nah, akhirnya kita dikasih pencerahan oleh dokter dari Karyadi, dokter Ufa, itu guru kita. Jadi jenazah yang sudah dipeti itu aman, tidak perlu takut untuk menurunkan. Nah, dari situ kita mulai dari pemakaman dulu. Pemakaman, terus ini ada kasus baru kayak gini. Dokter Rufa pun juga mendorong kita, ayo teman-teman kita belajar pemulasaraan bareng. Kami ini relawan ini bekerja dengan sepenuh hati, jadi tidak ada bayaran sama sekali. Ini gratis. Jadi tidak ada bayaran sama sekali, gratis. Bahkan kemarin ada yang diberi uang pun mereka tidak mau. Saya sebenarnya secara pribadi banyak yang mengkhawatirkan, termasuk suami saya ya, termasuk dengan keluarga dan kemungkinan orang-orang Pak Camat juga sih ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.